Langit terkoyak oleh aura tingkat kaisar. Istana kaisar yang dulu megah, kini tinggal reruntuhan. Para dewa bersaksi, hari ini kita bersama-sama membunuh iblis ini, kembalikan kedamaian dunia. Bayi perempuan yang diselamatkan dengan darah. Menjadi kaisar wanita yang menginginkan nyawaku. Saudara yang bertukar nyawa menjadi pengkhianat yang menusuk dari belakang. Benar-benar pertunjukan yang besar. Menyerahlah. Hari ini, di bawah hukum langit ini, tak ada tempat bagimu lagi. Siapapun yang memasuki alam ini dalam 7 hari, jiwa dan rohnya akan musnah, tubuh mati, jalur lenyap. Tolong, orang lain, reinkarnasi jadi pahlawan. Aku reinkarnasi masuk ke tungku. Alkimia, tenang, harus menyatu dengan ingatan tubuh ini. Kalau tidak, aku akan menjadi tontonan film di luar ruangan orang lain. Urusan di sini selesai. 7 hari lagi aku sendiri akan datang, memastikan kematiannya. Kaisar wanita Ruyan, tolong tunggu. Kaisar Langit adalah penghalang terbesar di hatimu. Hanya dengan melihat langsung bagaimana dia musnah dalam reinkarnasi, jalan kekaisaranmu baru sempurna. Adik Ruyan, tonton saja. Aku juga ingin melihat orang yang dulu kita kira kita kenal sebenarnya menyembunyikan berapa banyak rahasia. Aku menemanimu. Mulai dari sini saja. Ruyan, biarkan aku tunjukkan obsesi yang kau banggakan. Siapa yang memberikannya sejak awal? Mereka adalah ayah dan ibuku. Hahaha. Nak bibit di perut ibumu hampir lahir. Bilang pada ayah kamu mau adik laki-laki atau adik perempuan. Aku mau adik perempuan. Xiaohu di sebelah setiap hari pamer padaku betapa perhatian dan pengertian adiknya. Aku juga ingin adik perempuan. Lalu, sudahkah kamu memikirkan namanya? Sudah di toko buku kota aku baca banyak buku. Masa lalu bagaikan asap, sisa rasanya panjang, maka sebut saja Ruyan. Namaku, ternyata dia yang memberikannya. Orang yang penuh dosa. Berhak apa dia memberi namaku? Di tahun itu aku dengan gila menyerap ilmu pertama kali. Aku tahu, di luar dunia ini, ada kultivator yang bisa terbang dan menyelinap ke tanah, ada juga api aneh yang bisa membakar gunung dan merebus laut, dan tubuh suci yang diberkati oleh langit bermata dua. Wajah orang suci pasti tak terkalahkan di dunia. Ternyata sejak dulu kau sudah menginginkannya, hanya demi menjadi tak terkalahkan. Nanti kau bisa tega, mengambil paksa pupil gandaku. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Cepat lari. Awas kuil arwah. Kuil arwah itu, yang menghilang puluhan ribu tahun, organisasi jahat.
Bagaimana mungkin? Kaisar wanita Ruyan, saat itu belum lahir, sudah mati dalam kandungan. Jika dia sudah mati saat itu, lalu yang berdiri di depanku sekarang, siapa kaisar wanita Ruyan itu? Apakah cermin reinkarnasi berbohong? Ruyan, Dia menangisi diriku yang itu. Dia menangisi kehidupan yang mati dalam kandungan. Dia menangisi diriku yang itu. Liu Ruyan, tenang, ini pasti ilusi. Dia mencoba menghancurkan tekadmu. Jika kau benar-benar mati, semua pencapaianmu, dari mana datangnya kekuatan sebesar itu, dan dari mana datangnya pupil gandamu? Wang Teng, jika ini ilusi, kesedihan ini terlalu nyata. Bahkan aku, Selir bisa merasakan kesepian yang menusuk tulang. Pembunuh itu belum pergi jauh. Jangan tidur, jika tidur tak akan bisa melihat matahari besok. Aku harus bertahan hidup, aku akan membalaskan dendam ayah dan ibu, membalaskan dendam untuk Ruyan. Aku tidak boleh mati. Aku belum membalas dendam. Lahir dengan mata ganda. Bukan. Itu didapat setelah lahir. Dia sejak awal sudah memiliki bakat terkuat di dunia. Kamu sudah memiliki anugerah yang tak terkalahkan di dunia. Lalu kenapa kau rampas milikku? Tenang semuanya. Jangan biarkan adegan ini menipu matamu. Perhatikan, meskipun Kaisar Surgawi memiliki mata ganda, hanya mata kiri yang ganda. Benar-benar. Cuma satu mata yang berubah. Iblis ini pasti kemudian menemukan Ratu Ruyan memiliki satu mata ganda, lalu timbul niat jahat, hanya untuk mengumpulkan kedua mata ganda, tak terkalahkan di dunia.
adalah mata ganda yang tercatat di buku kuno. Ayah, ibu, kalian lihat. Aku punya mata ganda. Aku punya kekuatan yang cukup. Ruyan, kakak pasti akan membela keadilan untukmu. Cih, benar-benar imut. Ayo pergi. Sejak lahir sudah membunuh kakeknya. Iblis seperti ini, menyimpannya hanya akan jadi bencana. Biarkan dia di sini hidup atau mati sendiri. Itu sudah cukup baik untuknya. Selimut bayi itu motif itu. Adik Ruyan. Jika kamu aslinya meninggal dalam kandungan ibumu, maka bayi perempuan yang dibuang ini, apakah itu yang asli Liu Ruyan? Absurd, benar-benar absurd. Iblis ini berani mengatakan Ratu Ruyan adalah bayi yang dibuang. Ini menghina asal-usul Ratu. Ini. Jika bayi itu dibiarkan, tangisannya cepat atau lambat akan menarik binatang buas. Sejinak ini, kenapa kau dibuang? Oh ya, bayi menangis biasanya karena lapar. Tapi di tempat terpencil ini kemana mencari susu? Minumlah. Minum, lalu hidup. Jika bayi perempuan ini adalah aku, maka bukankah aku secara langsung berutang satu nyawa kepada Kaisar Surgawi? Hutang budi karena menyelamatkan nyawa seumur hidup tidak akan terbayar.
Hei, di zaman kacau ini, aku panggil orang. Bayi anak kandungku. Bikin takut banget. Sayang kecil. Tadi malam. Apa bukan kalian yang membuang anak itu? Ah, anak ini ngomong apa? Hei, pasti penculik yang mencuri pas lihat kamu datang. Jadi kabur dan ninggalin dia. Aktingnya sangat buruk. Sebagai Kaisar Agung kami bisa lihat sekilas. Tapi saat itu dia hanyalah anak yang ingin mencari rumah untuk adiknya. Konyol. Dia pikir ini menyelamatkannya tapi malah menjerumuskannya, kebaikan hati si iblis yang sok benar. Selalu menjadi sumber segala kejahatan. Masih khawatir bagaimana kalau... Sepertinya aku salah lihat. Ruyan, kamu punya rumah. Nangis terus. Anak rugi ini suka banget nangis. Mau tidur atau enggak? Yang usil. Bocah kepo itu sudah pergi jauh kan? Bagaimana kalau kita buang lagi pas gelap? Kalian pantas jadi orang tua. Anak nakal. Anak ini aku yang melahirkan. Aku mau gimana hukum yang bilang? Hahaha. Beraninya jadi kaisar sendiri. Dan ubah semua hukum di dunia. Suatu hari jika aku jadi kaisar, pasti akan ubah semua hukum yang tidak adil di dunia. Bukannya kamu mau cari seseorang yang bisa merawatnya dengan baik? Aku yang merawat harimau putih ini cukup untuk kalian? Cukup. Sudah gadis ini aku titipkan padamu. Mulai sekarang kau yang membesarkannya. Terserah bagaimana kau merawatnya. Ternyata ini asal-usul istri yang dipelihara sejak kecil. Demi aku yang ditinggalkan orang tua yang dianggap beban dan dibuang. Suatu hari jika aku jadi Kaisar Wang Teng, kau dengar? Inilah yang kau sebut iblis? Aku tidak punya rumah. Kamu juga tidak punya rumah. Selama kakak punya makanan, pasti tidak akan membuatmu kelaparan. Mulai sekarang kamu akan bernama Duruyan.
Liu Ruyan. Aku berhutang padanya. Bahkan jika jiwaku hancur lebur, tidak akan terbayar. Para hadirin, mengenai hari ini, Ruyan tidak ada kata. Tapi sekarang aku sendiri yang mengirimnya ke reinkarnasi. Aku akan kembali ke desa nelayan kecil dulu. Mulai sekarang aku akan mengasingkan diri sampai mati, tidak akan pernah keluar. Memaksa memutar leher yang kaku. Otot yang membeku. Kembali seperti air mati. Ruyan, jangan takut. Kakak akan ajak kamu makan sekarang. Susu hewan terlalu campur aduk. Kamu lemah. Minum bisa sakit. Kakak pasti cari yang terbaik untukmu. Ada susu sih, tapi anakku sendiri juga perlu minum. Mau aku menyusui dia? Tiap hari bawa 2 jin daging segar liar untuk ditukar. Setuju. Asal Ruyan kenyang daging sebanyak yang kau mau, aku akan buru untukmu. Tidak apa-apa. Asal Ruyan bisa bertahan hidup. Di dalam daging merah segar ini yang mengalir, semuanya adalah sumsum tulang pemuda itu. Cukup. Itu tidak bisa menghapus kebrutalannya yang kemudian. Diam, jika itu kamu, apa kamu akan melakukan ini untuk bayi terlantar yang tidak ada hubungan darah? Nak dengar saran paman. Buang saja sekarang. Kamu bisa hidup lebih lama. Dia adekku. Aku berjanji. Tak akan membiarkannya kelaparan. Jangan sampai kamu kelelahan, nanti siapa yang urus anak ini? Ayah. Ayah. Bukan ini kakak Ruyan panggil kakak. Hehe kakak, gendong angkat tinggi hehe. Kakak, aku mau naik kuda-kudaan. Ternyata dulu aku dibesarkan di atas punggungmu. Meski dia punya jasa saat kecil, itu hanya keberanian bodoh. Tidak bisa menutupi dosanya mencungkil mata gandamu. Di kemudian hari. Diam. Tanpa dia, aku, Liu Ruyan, sudah mati di gunung. Jika kau bicara lagi, aku akan memotongmu dulu.
Ruyan, pegang erat bajuku. Iblis pasti takut meninggalkan bayangan di hati adik. Hahaha. Apa benar aku yang menghentikannya? Apa itu tulang tertinggi? Itu tulang yang sangat kuat. Dipuja oleh rakyat. Wah. Kalau begitu kakak tinggal gali tulang tertingginya saja kan? Ah. Kenapa seperti kaisar wanita Ruyan yang berteriak? Ini hanya kata-kata polos anak-anak. Heh, jangan bicara. Ternyata dari mulutku sendiri yang pertama terucap. Adik bodoh, kita tidak boleh melakukan ini. Kenapa? Barang orang lain sebaik apapun, tetaplah milik orang lain. Mata ganda sudah menjadi jalan tak terkalahkan, untuk apa meminjam tulang orang lain? Dia kemudian memecahkannya dengan tangannya sendiri, menghancurkan tekad ini, tanpa sedikit pun kemanusiaan. Pengkhianatan seperti ini, lebih menjijikkan daripada tidak pernah memiliki prinsip sama sekali. Kaulah yang menyelamatkanku. Makanlah. Aku Lin Xiaoyao tidak pernah berhutang budi. Apa yang kau mau? Apakah kau seorang kultivator? Bisa dibilang begitu. Kalau begitu, bisakah kau membawaku menjadi seorang kultivator? Sulit. Kau sudah tidak punya kesempatan? Aku ingin mencoba. Meski hanya sedikit kesempatan, dengan kekuatan, aku bisa melindungi Ruyan. Ambil ini. Tergantung nasibmu. Hahaha. Hutang budi karena menyelamatkan nyawa. Aku Lin, akan ingat, mohon, Tuan. Namaku Liu Fan. Dan aku namaku Liu Ruyan. Dulu aku punya tulang agung sejak lahir, memasuki tahap pemurnian Qi. Butuh 3 bulan penuh. Dia hanya menggunakan fragmen buku. Dalam waktu setengah batang dupa. Key Refining, Foundation Building, Golden Core, hingga Kaisar Agung pendahulu. Gerbang pertama ini menghalangi 90% manusia biasa di dunia. Kalian semua melihatnya, kan? Ini tetap saja berkat mata ganda. Jika tidak ada mata itu, kekuatan ramalan yang dibawanya, bagaimana dia bisa melakukan Key Refining dalam setengah batang dupa? Wang Teng, jangan bicara lagi. Setiap kali kamu bicara lebih banyak, dia bisa memulai jalan kultivasi, memang karena aku. Teknik dasar yang aku buang sembarangan itu. Tidak peduli bagaimana dia kemudian menjadi iblis, dia pernah menjadi kakak angkatku. Ikut mengepungnya, aku, Lin Xiaoyao, merasa bersalah dalam hati. Setelah urusan ini selesai, aku akan mengasingkan diri dalam meditasi mati. Mulai sekarang, dunia fana yang luas,
perekrutan prajurit di Jalan Abadi, tidak lagi ada hubungannya dengan aku, Lin Xiaoyao. Ki Refining tingkat 1, 3, 5 tingkat. Ya Tuhan, auranya terus naik. Ruyan, kau lapar, kan? Kakak akan segera menyiapkan makanan untukmu. Untuk memasak nasi, dia menghentikan terobosannya. Jika ini orang lain, hati Daonya pasti hancur. Dia malah duduk lagi setelah makan, seketika kembali ke kondisi meditasi. Foundation building dalam 1 hari. Bagaimana mungkin? Bahkan jika reinkarnasi dewa kuno, juga belum pernah terdengar, ada yang bisa dalam 1 hari melompati Ki Refining langsung ke Foundation Building. Mata ganda. Semua karena sepasang mata ganda sialan itu. Itu adalah alat kecurangan alami. Dia menggunakan mata ganda untuk berevolusi berbagai alam. Sama sekali bukan berkultivasi, melainkan mencuri rahasia langit. Apa kalian lupa? Tulang agung kakak Lin? Apakah hanya karena satu tulang agung, bisa membuatmu seperti ini kakak? Jalan balas dendam penuh dengan darah, aku tidak ingin kamu ternoda. Tapi jika aku tidak ada, setidaknya kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri. Langkah Ruyan ini, kamu harus melewatinya. Semuanya, lihatlah. Kaisar perempuan Ruyan. Juga memiliki satu mata dengan pupil ganda, dan pencapaiannya kemudian luar biasa. Menurut pandanganku, bakatnya saat itu pasti lebih unggul dari iblis itu. Iblis itu hanya beruntung. Sedangkan kaisar perempuan adalah yang benar-benar berkembang setelah bertahun-tahun terpendam. Benar. Pemilik pupil ganda memang favorit dari langit. Ini tepatnya karena Ruyan, kaisar perempuan masih muda, pikiran belum matang. Tanpa bimbingan, bagaimana bisa? Lihatlah, iblis itu bukankah baru saja akan mengajar? Begitu dia memberi petunjuk, kaisar perempuan pasti akan tercerahkan. Jalan harus ditempuh sendiri. Tidak masuk akal. Bahkan jika bakatmu buruk. 2 hari waktu. Bagaimana bisa bahkan batas dari merasakan Ki tidak bisa diraba? Adikku, karena tidak bisa merasakan, coba cara kakak. Ini tidak masuk akal. Kaisar surgawi sendiri yang membimbing, menggunakan pemahaman fondasinya yang melawan surga. Bahkan jika itu babi, sekarang seharusnya sudah mencapai tingkat 1, kan? Apa? Kaisar surgawi sengaja mengajarkan metode palsu, dia waspada. Dia takut bakat kaisar perempuan Ruyan terlalu kuat, kelak lepas dari kendalinya. Fisik pupil ganda yang melawan surga ini, seringkali perlu dipicu oleh kebencian ekstrem, atau saat menghadapi krisis mematikan, baru bisa keluar dari kepompong. Kaisar Agung Wang, kata-katamu masuk akal. Antara hidup dan mati ada kengerian besar, juga ada kesempatan besar. Jadi, tindakan iblis saat itu sama sekali bukan menyelamatkan, melainkan menghalangi. Jika dia tidak memaksa membawa pergi kaisar perempuan mungkin sudah membangkitkan pupil ganda. Dialah yang dengan tangannya sendiri menghambat kaisar perempuan Ruyan dalam kesempatan untuk menjadi kaisar surgawi. Apakah benar seperti itu? Karena dia terlalu melindungiku, sehingga aku tak kunjung terbangun. Kakak, apa aku terlalu bodoh? Kalau susah, jangan dipaksakan. Ruyan cukup tumbuh dengan bahagia. Urusan melindungi serahkan pada kakak. Karena kau tak bisa mencari keabadian,
maka kakak akan menjamin ketenangan hidupmu. Apa aku tidak salah lihat? Itu Gui Ijue. Dia benar-benar berhasil berlatih sampai puncak Yuan Ying. Teknik seperti ini bisa mencapai Yuan Ying sudah batasnya. Sama sekali tak bisa mencapai tahap Huashen. Dan Yuan Ying hanya secara teori bisa dicapai. Bisa dikatakan tingkat Tian Di. Di saat ini adalah batas dari teknik ini. Bukan batas Kaisar Dewa. Sulit dibayangkan jika Tian Di diberi teknik yang bagus di masa mudanya. Sampai tingkat apa dia bisa berlatih. Kakak, aku bosan. Kita jalan-jalan yuk. Baik. Karena Ruyan ingin. Hari ini kita pergi. Hore, kakak paling baik. Ruyan paling kagum pada kakak. Kakak, apa aku cantik? Cantik. Puncak Yuan Ying. Di tempat kecil seperti itu, dia memang sudah seperti dewa. Wow. Itu rumah kita kecil sekali. Haha, kakak lihat, di sana banyak orang. Itu opera lebih seru dari cerita kakek Wang di desa. Itu akrobat. Yang di atas kuda adalah petugas. Kakak, orang yang pakai topeng itu sedang apa? Adik, kakak juga tidak tahu. Tidak apa-apa, kakak tetap yang terhebat. Haha. Kakak, tolong, Ruyan takut. Aduh. Kembalikan Ruyan padaku. Ternyata bisa muncul seorang orang aneh yang mencapai puncak Nasen Soul. Sayang sekali, semut tetaplah semut. Asalkan kusulingkan sekelompok roh-roh murni, pasti bisa masuk tahap menyeberangi bencana. Umurku akan setara dengan langit. Apa yang bisa dilakukan petir surgawi ini padaku? Menyedot jiwa gadis muda, dia yang paling kotor, kultivator sesat dan alam Dao. Lebih tinggi 3 tingkatan besar Kaisar Surgawi saat itu sama sekali tidak punya peluang menang. Apalagi hanya fragmen dasar. Menghadapi tekanan dari roh sungai. Malah masih mencoba melawan. Bahkan jika dia adalah dewa, aku akan dari tubuhnya merobek sepotong daging. Selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Setelah Kaisar Surgawi naik tahta, mengubah dekrit bagi kultivator. Setidaknya sekarang kekejaman seperti ini sudah sangat berkurang. Kalian semua, jangan terganggu oleh hal-hal sepele ini. Kaisar Agung dan Permaisuri Ruyan berada di ambang kematian. Ini pasti menjadi kesempatannya untuk membangkitkan pupil ganda. Sekali pupil ganda terbuka, apa artinya alam sungai kecil? Keajaiban akan segera terjadi. Hahaha. Bagaimana ini bisa terjadi?
Jika pada usia 8 tahun jiwanya sudah hancur, siapa orang yang berdiri di sini sekarang? Hidupku pada hari itu sudah putus. Lalu pupil ganda yang kurekonstruksi ini. Apa sebenarnya itu? Ini tidak masuk akal. Kecuali itu adalah teknik pemindahan jiwa, itu adalah jiwa yang dimurnikan di depan umum. Karena surga menginginkanmu mati, maka aku akan menghancurkan surga ini. Membunuh semua dewa dan Buddha di langit, untuk memperpanjang hidupmu. Kakak, apa yang sebenarnya kau lakukan untukku? Tidak. Ini tidak mungkin. Pasti kultivator itu hanya memenjarakan jiwa merebut kembali kuali berharga. Kembali ke satu. Teknik orang biasa akhirnya tidak bisa menyentuh ujung takdir. Teknik fana yang berevolusi ribuan kali akhirnya dapat menjadi bab dewa. Kekuatan apa ini? Siapa yang menyentuhnya? Dia harus mati. Takdir merenggutnya. Aku akan mengganti langit ini. Lihatlah di bawah kakinya. Itu bukan formasi energi spiritual biasa. Itu adalah legenda yang membalikan yin dan yang teknik terlarang yang mengubah kematian menjadi kehidupan. Benar-benar mati. Aku mengerti, saudara-saudara ini sama sekali bukan orang yang sama. Xiao Ruyan dalam gambar ini memang sudah benar-benar mati. Setelah itu, Kaisar Langit pasti sangat berduka mengangkatnya sebagai adik angkat Kaisar Wanita Ruyan sekarang, pasti orang yang datang kemudian itu. Perkataan Wang Teng membuat tempat itu hening sejenak. Meskipun penjelasan ini terdengar agak dipaksakan, tetapi di hadapan hukum besi bahwa orang mati tidak bisa hidup kembali, ini tampaknya menjadi satu-satunya jalan keluar. Ya. Meskipun Kaisar Langit kuat, apakah dia bisa dari menciptakan jiwa dari kehampaan? Apa yang dikatakan Kaisar Wang Teng kemungkinan besar adalah kebenaran. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas hanya aura puncak Nascent Soul. Kekuatan serangan ini ternyata samar-samar mencapai tahap pertengahan Divine Transformation. Hehehe, anak kecil. Kau adalah murid langsung dari sekte besar mana? Atau dari pewaris klan kuno? Jika benar memiliki latar belakang hari ini, aku minta maaf, bukan tidak mungkin. Tapi, kenapa adik perempuannya biasa seperti rumput liar di pinggir jalan? Kekuatan pelindung benar-benar terpotong. Memotong niat pedang dengan tangan kosong.
Kau tidak punya pedang di tangan, juga tidak ada jurus pedang di hati. Ini ternyata murni terkondensasi dari niat membunuh, niat pedang naluriah. Gila, benar-benar gila. Enyahlah, kakek. Mata ganda terbelah dua. Ini adalah legenda. Bentuk kebangkitan sejati dari mata ganda. Mata ganda. Ternyata sungguh mata ganda. Hari ini kakek tidak hanya menginginkan arwah, tapi juga sepasang mata dewa ini. Bahkan posisi Kaisar Agung yang tertinggi. Kakek juga bisa memperebutkannya. Ternyata mata gandanya. Terbangkit seperti ini. Ternyata karena orang mati. Bendera, datang. Ah, spirit banner sebesar ini. Hantu tua ini, setidaknya telah membantai beberapa kota. Mata memancarkan senjata dewa. Kekuatan mata ganda ini ternyata bisa mengembunkan senjata nyata dari udara. Hantu tua alis putih itu, spirit banner yang dimurnikan selama 100 tahun, hanya nyaris menyentuh ambang senjata spiritual kelas menengah. Kekuatan mata ganda Kaisar Langit di masa depan. Betapa mengerikannya nanti. Bayar nyawa Ruyan. Tidak. Senjata asalku. Ini tidak mungkin. Tidak. Itu bukan senjata spiritual kelas atas. Itu aura senjata semi-immortal Emperor. Gila. Semuanya gila. Seorang pemuda di level Yuan Ying, tiba-tiba dalam sekejap, mengembangkan level semi-immortal Emperor, kemampuan seperti ini. Mengapa kita kemudian tidak pernah melihatnya menggunakannya? Saudara-saudara, jangan terlalu dekat dengan cermin reinkarnasi. Saat mendekati cermin itu, akan membuat orang dalam gambar, penderitaan yang ditampilkan, terhitung secara proporsional. Kultivasi. Rekan kultivator yang belum mencapai level mantan kaisar, jangan mendekat. Saudara-saudara, ini kelalaian saya. Penderitaan ditransfer tanpa memandang kultivasi, bahkan Kaisar Agung akan merasakannya secara langsung. Jangan mendekat, semuanya. Kaisar Ruyan, cepat kembali. Ah, inikah yang dulu kau tanggung untukku? Kau benar-benar bertahan sepanjang masa mudamu. Kita ini monster tua yang hidup ribuan tahun. Apakah terbuat dari besi atau ditempa oleh dewa? Wang Teng, inikah iblis yang kau maksud? Kaisar Surgawi saat ini mungkin seharusnya memang kaulah yang menjadi. Monster. Monster, macam apa kau sebenarnya? Apa yang terjadi? Yang mulia Kaisar Ruyan, apakah masih ingat? Rekan kultivator ini, Ruyan kecil di dalam cermin samsara sudah mati. Bukanlah yang sekarang, Kaisar Ruyan. Saat aku masih kecil, pernah mengalami bencana besar. Banyak detail yang tidak ingat. Hanya ingat setelah terbangun, aku bertemu guruku sendiri. Mungkinkah Kaisar Surgawi muda yang membangkitkan Kaisar Ruyan? Gurumu pasti juga seorang pertapa yang hebat, kan? Guru sudah lama meninggal. Bahkan sekarang,
aku yang telah menjadi kaisar melalui jalan kebenaran tidak bisa menembus. Sayang, guru yang begitu kuat, jika belum mati dan jalannya lenyap, menyerang kaisar surgawi bersama kami. Orang ini pikirannya hanya bagaimana lebih mudah. Guru di matanya hanyalah sebuah senjata yang bisa dimanfaatkan. Karena kau begitu peduli, maka aku akan mengantarnya pergi. Tidak tahu malu. Bodoh, demi orang mati, kau rela mengorbankan masa depan gemilang dan nyawamu semuanya? Anak kecil, belum pernah kulihat orang seperti dirimu yang begitu bodoh. Apakah sepadan? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Upil gandamu akan kuambil. Jangan kau bicarakan adikku. Ini, apa ini? Apa yang dia lakukan? Dia akan meledakkan Yuan Ying-nya. Itu adalah dasar seorang kultivator. Seumur hidupnya tidak akan bisa masuk ke Yuan Ying lagi. Bahkan mungkin jiwanya musnah. Hahaha, dia ternyata, bahkan jalan reinkarnasi pun putus. Kakak, Permaisuri Ruyan. Kaisar surgawi muda sudah meledakkan Yuan Ying Zifunya sendiri, jangan lagi berdiri di depan cermin reinkarnasi. Permaisuri tidak perlu pada saat seperti ini menanggung penderitaan yang sama. Aku ingat. Ingat waktu kecil aku paling takut sakit. Bukan karena aku menjadi kaisar agung lalu menjadi kuat. Tapi selama tahun-tahun itu, kau menahan semua rasa sakit di tubuhmu sendiri. Kau benar-benar berhasil melakukannya. Lihat dantiannya. Apa itu? Gila. Dia memaksa menarik sumber Qihai, Yuan Ying sudah meledak, sumber Qihai jika terus ditarik, dia benar-benar akan menjadi orang yang tidak berguna total. Jenius biasa. Jika diumpamakan sungai, maka monster itu adalah danau. Tapi Qihai kakak, ternyata lautan luas. Lautan Qihai. Saat dia masih di tahap Yuan Ying, cadangan energi spiritualnya ternyata sudah melebihi tahap Hedao, bahkan bisa menyaingi tahap Dujie, tapi dia ternyata akan mengeringkan semua ini. Lihatlah semua, fakta ada di depan mata. Mata kanan langit dan bumi hanya memiliki cahaya hitam penghancur, tapi tidak ada cahaya putih yang legendaris bisa menghidupkan kembali tulang dan membangkitkan orang mati. Maka masalahnya adalah, Permaisuri Ruyan sekarang berbakat luar biasa, mata gandanya terbuka lebar. Ini pasti karena Kaisar Surgawi kemudian menemukan bahwa meskipun dia menjadi kaisar, dia kekurangan satu lubang ini, maka dia memaksa mengambil sumber asli Permaisuri Ruyan. Perlindungannya hari ini hanya untuk mengambil sumber asli Permaisuri Ruyan. Kemampuan cahaya putih, pemulihan. Tidak. Wang Teng berbohong, jika di masa depan merebut mata gandaku. Kenapa aku sudah hidup 1000 tahun tapi tidak pernah melihat dia menggunakan cahaya putih pemulihan? Dan kekuatan mata gandaku sendiri selalu membawa kehancuran total. Dalam ingatanku, tidak ada cahaya putih pemulihan. Siapa pendosa abadi yang tidak tahu terima kasih berani menyelamatkan iblis ini? Guru. Haha. Kaisar Liu Ruyan. Salah paham, aku tadi, hanya khawatir, sisa-sisa iblis belum habis sama sekali tidak bermaksud menyinggung gurumu. Selamatkan dia. Anak kecil, tahukah kamu membalikan hidup dan mati butuh karma yang besar? Wanita ini, tubuh biasa, jiwanya sudah hilang. Bagiku menyelamatkan seorang orang mati yang tidak berharga. Apa gunanya? Jadi begitu ya, guru mengajariku semua hanya karena aku sudah memiliki mata ganda di tubuhku.
Ternyata kebaikan guruku padaku juga karena mata gandaku. Tapi kakak laki-lakiku, saat itu aku hanya beban seorang manusia biasa yang mati. Kenapa kau menyelamatkanku? Kamu berbeda. Kamu adalah orang yang berguna bagiku. Karena kau memiliki mata ganda. Anak muda jangan salah paham. Aku tidak akan mengambil mata gandamu. Sebaliknya aku akan memberikan semua yang aku miliki. Semuanya padamu. Aku orang dari sekte Zhou-Xing. Meskipun sekte Zhou-Xing sudah hancur sejak zaman kuno, tetapi masih meninggalkan warisan tertinggi. Selama bertahun-tahun, aku terus mencari penerus. Aku pikir di dunia tidak ada lagi orang yang cocok, tapi tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Haha, pada akhirnya. Bahkan Kaisar Surgawi masa depan saat menghadapi warisan tertinggi godaan seperti ini juga akan menunjukkan sifat serakah, kan apa melindungi adik perempuan di hadapan godaan yang besar mentalnya hanya seperti itu. Jika aku mendapatkan warisan ini, bisakah aku menyelamatkan adikku? Tidak bisa. Orang mati tetaplah orang mati, apalagi kamu. Bahkan Kaisar Langit pun di sini tak bisa melawan takdir kehancuran jiwa dan raga ini. Kalau begitu, warisan ini tidak berguna bagiku. Kamu gila, Zifumu sudah meledak, lautan Qi mengering. Inilah satu-satunya jalan bagimu untuk kembali ke puncak. Bagaimana ini bisa tidak berguna? Sekarang Zifu dan Yuan Yingku sudah meledak, lautan Qi juga sudah mengering. Aku sudah menjadi orang tak berguna. Orang tak berguna yang bahkan tidak bisa melindungi adik. Tak layak menerima warisanmu. Kau punya mata ganda. Hanya itu saja sudah melebihi yang lain. Senior, bagaimana jika aku berikan mata gandaku padanya? Jika mata ini dipindahkan ke tubuhnya, apakah dia akan layak menerima warisan agungmu itu? Apakah dia bisa dalam takdir kematian ini hidup kembali? Apa yang dikatakan Kaisar Langit? Dia akan memberikan mata ganda pada adiknya? Lalu membuat Xiao Ruyan menerima legenda dan hidup kembali. Ingat, ini mata ganda loh. Mana ada orang yang rela memberikannya. Kalau begitu mata ganda Ruyan Kaisar wanita sekarang, bukankah? Pantasan. Ingatanku tentang mata ganda sangat kabur. Pantasan mata gandaku hanya memiliki kekuatan penghancur. Karena ini sama sekali bukan bawaan lahirku. Diam, jangan bicara sembarangan. Mustahil Kaisar Langit berhasil. Orang mati, tetaplah orang mati, itu aturan mutlak di seluruh alam. Dia pasti gagal, Kaisar Ruyan sekarang pasti punya takdir lain. Mustahil. Bahkan, jika mata ganda dipindahkan, dia tetaplah orang mati. Bagaimana orang mati bisa menerima warisan? Senior, kau terus menekankan bahwa orang mati tak bisa menerima warisan, tapi kau tidak mengatakan bahwa kau tidak bisa menyelamatkannya. Aku tanya kau, apakah kau benar-benar bisa menyelamatkan adik? Sudahlah kau ini. Pikiranmu sungguh luar biasa. Benar, bumi tidak bisa membalikkan hidup dan mati. Itu karena bumi juga berada dalam aturan langit ini. Tapi sekte Zhou-Xingku berbeda. Rahasia sekte kami bisa menipu langit dan bumi. Aku memang punya cara untuk menyelamatkannya. Tapi, harga itu... Bahkan Kaisar Agung tidak bisa melakukannya. Nenek ini bisa melakukannya. Sekte Zhou-Xingku ini. Sebenarnya apa latar belakangnya? Kaisar Ruyan gurumu sebenarnya di level apa? Kenapa aku semakin merasa dia sepertinya bukan dari ruang waktu ini? Guru, kau dulu tidak jujur. Kau bilang padaku, aku terlahir dengan pupil ganda. Dalam bencana besar aku dilindungi langit sehingga bisa selamat. Kau membohongiku selama 1000 tahun, apa yang sebenarnya dia korbankan? Sehingga kau setuju menyelamatkanku? Jangan percaya pada Kaisar Langit. Kaisar Ruyan, bukankah dulu kau di dalam istana? Kaisar pupil gandamu diambil paksa? Penderitaanmu sekarang, bukankah itu yang dulu dia paksakan padamu?
Saat itu sebelum dia bertindak dia menggunakan 3 segel untuk membuatku pingsan. Saat aku sadar, pupil gandaku sudah hilang. Selain lemas, aku tidak merasakan sakit sama sekali. Aku kira dia takut aku melawan, makanya dia membuatku pingsan, tapi sekarang ternyata, rasa sakit yang bahkan bumi tidak bisa menahannya, rasa sakit memindahkan pupil. Dulu dia melakukannya agar aku tidak sakit, makanya dia sengaja membuatku tertidur. Apakah itu agar aku tidak sakit? Jika pupil ganda ini memang diberikan olehnya, jika dia untuk memberiku mata ini pernah mati sekali saat berusia 14 tahun. Lalu kebencianku selama 1000 tahun ini sebenarnya apa artinya? Kak, tolong selamatkan dia. Aku, sebagai generasi ke-18 sekte Zhou-Xing, penjaga jiwa memanggil jiwa kembali ke tempatnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Menerangi jalan kematianku. Kau benar-benar membohongiku. Tempat warisan tidak ada di dunia ini. Kau tidak ingin melihatnya lagi? Tidak, Kak, bawa dia pergi. Jika dia kembali di mana mencarinya, Kamu tidak perlu tubuhku yang cacat ini sepertinya tidak akan hidup sampai saat itu. aku terikat aturan tidak bisa menggunakan sumber daya sekte untuk menyelamatkanmu, tetapi beberapa helai kekuatan jiwa ini adalah kekuatanku pribadi cukup untuk menyelamatkan nyawamu. Seperti yang kau lihat. Aku sudah lama menjadi orang yang mati dan lenyap. Sekarang hanya secercah roh. Janin roh bisa meledakkan tekanan seperti itu. Pantasan guru tidak pernah berjalan bersamaku di bawah sinar matahari, pantasan auranya selalu tidak jelas dan sulit dipahami. Rupanya dulu di reruntuhan itu, ada 2 orang mati yang berbicara. Keberuntunganmu bagus meledakkan inti bayi mengeringkan lautan energi mencungkil pupil ganda masih bisa bertemu dengan orang hebat yang menyelamatkan nyawa iblis ini memang bencana 1000 tahun. Anak muda, kau pikir ini keberuntungan? Tidak, ini adalah hidup yang kau rebut dari tangan takdir. Jika aku bukan roh, tidak mampu memandu jiwa. Jika dia sudah memasuki jalur keabadian, jiwanya akan kembali ke alam baka. Jika dia mati lebih dari 1 jam, roh sejatinya akan lenyap. Jika kau tidak menggunakan punggungmu untuk melindungi tubuhnya, biarkan dia hancur, baik tubuh maupun jiwa. Bahkan jika 1 langkah ini hilang, dia pasti tidak akan selamat. Probabilitas ini benar-benar 1 dalam miliaran. Kebetulan, semuanya kebetulan aku, sang kaisar, tidak percaya di dunia ini benar-benar ada monster yang bisa menghitung takdir. Terima kasih, Sesepuh. Sesepuh adalah penyelamat adikku. Sesepuh. Lalu, aku yang cacat ini apa gunanya bagimu? Siapa bilang kau tak berguna? Anak muda, dalam dirimu aku melihat potensi yang tak terbatas. Aku bertaruh, jika kau bisa bertahan hidup, prestasi masa depanmu akan luar biasa dan langka. Jimat perlindungan sejati bukanlah warisanku, melainkan dirimu, anak muda. Ternyata begitu. Aku selalu membenci sikapmu yang sewenang-wenang dan kekejamanmu. Tapi tak pernah kusangka bahwa reputasi kejam itu justru memberikan tempat yang aman bagiku untuk bertumbuh. Guru melihat masa depan. Tapi aku ini, yang kau lindungi selama 1000 tahun, adik perempuanmu, tapi justru mendorongmu ke jalan kematian dengan tanganku sendiri. Jangan tertipu oleh kata-kata nenek tua ini.
Dia adalah roh, paling pandai memperdaya hati orang. Jika Kaisar Surgawi benar-benar baik hati, kenapa kemudian dia menjadi pembunuh kejam? Kenapa memenjarakanmu? Cukup Wang Teng, jika kau di posisi yang sama, kau rela mencungkil mata dan meledakkan bayi untuk adikmu. Kami akan menghormatimu sebagai pria sejati. Tapi selain mengadu domba, apalagi yang telah kau lakukan? Tubuh cacatku ini bertahan beberapa ratus tahun lagi atau kurang beberapa ratus tahun. Sudah tidak penting lagi. Jika bisa menggunakan sisa cahaya terakhir ini untuk bertaruh padamu, itulah yang pantas untuk namaku sebagai penjaga roh. Budi besar kakak. Lin Fan tidak akan pernah melupakannya. Jika suatu hari nanti kau bertemu dengan anak yatim dari sekte Zhou Xingzong, tolonglah mereka dengan ringan tangan. Apa dalam Jika hari ini aku tidak mati, sepanjang sisa hidupku, pasti akan berusaha keras untuk melindungi keturunan sekte Zhou Xingzong. Pasti akan berusaha keras. anak muda, aku terakhir kali bertanya padamu. Jika suatu hari digantikan dia, akankah dia berbuat seperti ini padamu? Tidak, tidak. Kakak, bagaimana mungkin aku berani? Bagaimana aku punya muka untuk berdiri di sini? Dia akan. Dia pasti akan. Aku berharap dia di kehidupan ini tidak perlu menderita seperti yang kualami hari ini. Ternyata hanya untuk memakai baju besi berduri? Kau ingin aku tidak pernah menderita semua ini. Jadi kau menanggung semua kotoran dan makian sendirian. Aku membencimu selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun ini, bagaimana kau memandangku? Semoga adikmu tidak mengecewakanmu. Tadi jelas ada aura senjata semi kaisar abadi, kenapa tidak ada orang, bahkan aura iblis tua itu pun lenyap. Apa mereka saling bunuh? Cukup, jangan lihat lagi. Meski hancur berkeping-keping, aku akan menyelamatkannya. Kaisar perempuan Ruyan, pikirkan lagi. Dia iblis langit. Dia tidak berbuat salah padaku. Aku akan menghilang bersamanya, lalu sukuku yang hina ini dibantai oleh kakakmu, bagaimana? Matamu, ganda itu, diambil oleh kakakmu, dia juga bersalah padamu. Nyawa diberikan olehnya, mata juga diberikan olehnya. Sudah sepatutnya. Jangan sampai benar-benar serius. Nyawa ini adalah pemberian kakakku. Bahkan jika mati, itu sudah sepantasnya. Jika dendam ini tidak terbalas, bagaimana aku bisa menjadi pedang Lingxin? Muncul. Berhentilah. Kau tidak memiliki peluang menang. Kata permaisuri benar. Jangan keras kepala. Aku tidak pernah berpikir untuk menang. Aku hanya ingin dia hidup. Kakak, kali ini, Ruyan yang akan melindungimu. Apakah dia yang menanamkan teknik terlarang pelindung nyawa? Wang Teng, kau bajingan keji. Wang Teng, apa yang kau lakukan? Ruyan tertutup oleh kegelapan.
Aku, Wang, rela menerima nama penyerang diam-diam, hanya demi menjaga keseluruhan situasi. Wang Di sungguh tidak mudah. Teladan belas kasihan. Wang Teng, badut ini, tidak perlu dikhawatirkan. Jangan takut, semuanya. Dia tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Jika permaisuri ingin menerobos, mungkin semuanya tidak bisa dijamin. Pedang adalah pisau hati. Bisa digunakan untuk membunuh, bisa juga untuk melindungi. Kalimat ini, mengapa keluar dari mulutku? Ling Er, pedang digunakan untuk melindungimu. Seolah-olah aku merobek cerutu yang tertutup debu. Karena Liu Ruyan sudah berbalik, maka selanjutnya giliranmu, pedang Ling Xin. Terima kasih, senior. Lebih baik daripada jatuh ke tangan serakah.